Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Janji Kesetiaan yang Tidak Tergoyahkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang dalam hadirat-Mu pada hari ini untuk merenungkan janji kesetiaan-Mu yang tidak tergoyahkan. Kami ingin memperkuat iman kami dalam kasih dan perlindungan-Mu yang abadi. Roh Kudus, pimpinlah kami dalam renungan ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dan memperdalam hubungan kami dengan Engkau. Kami bersyukur atas janji-janji setia-Mu yang tidak pernah berubah, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan keraguan. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami dan Engkau selalu menepati janji-Mu. Bantulah kami untuk mengandalkan Engkau sepenuhnya dan mempercayai kasih-Mu yang tidak terhingga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan banyak perubahan, umat Kristen memiliki sumber kekuatan dan pengharapan yang tidak tergoyahkan, yaitu janji setia Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia yang bisa berubah-ubah semaunya kapan saja, tetapi janji Tuhan itu kekal dan abadi. Renungan ini akan mengajak kita untuk menggali lebih dalam lagi tentang kesetiaan Tuhan dan bagaimana kita dapat memperkuat iman kita dalam janjinya yang tidak pernah berubah. Mari kita baca Yesaya pasal 66 ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Saudaraku, ayat ini merupakan janji indah dari Tuhan tentang berkat dan kelimpahan yang akan dicurahkan kepada umat-Nya yang setia. Dalam ayat ini Tuhan menggunakan beberapa gambaran yang kuat untuk menggambarkan berkat-Nya. Yang pertama, sungai. Sungai melambangkan aliran yang tidak henti-hentinya, terus-menerus mengalirkan air kehidupan dan menyegarkan segala sesuatu yang ada di sekitar aliran sungai. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan tidak pernah habis dan selalu tersedia bagi kita semua. Yang kedua, batang air yang membanjir. Batang air yang membanjir melambangkan kekayaan yang luar biasa, melimpah ruah dan tidak terduga. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada umat-Nya dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tidak terbayangkan. Yang ketiga, gambaran seorang ibu yang mengasuh anaknya digunakan untuk menggambarkan kasih sayang Tuhan yang tidak terhingga. Bayangkan seorang bayi yang disusui, yang digendong, dan yang dibelai-belai di pangkuan ibunya. Bayi itu merasa aman, merasa nyaman, dan merasa dikasihi. Demikian pula dengan kita semua.
Tuhan ingin Tuhan ingin kita semua, saudara dan saya, merasakan kasih sayangnya yang begitu besar. Saudaraku, ketika kita mengalami kasih sayang dan perlindungan Tuhan, hati kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita akan dimampukan untuk dapat menjalani hidup dengan penuh optimisme dan pengharapan. Kasih setia Tuhan terhadap umatnya sungguh tiada terhitung dan tidak terbatas. Keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan tersedia bagi kita orang percaya yang hidup dalam perkenanan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Bahkan Alkitab menggunakan bahasa yang sungguh sangat menenteramkan dan meneduhkan hati, yaitu kita akan digendong Tuhan. Digendong bukan berarti Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak yang manja. Dan bukan berarti setiap kali kita menghadapi masalah dan kesukaran, maka Tuhan langsung menggendong kita. Ada saatnya Tuhan mendidik kita, dan jika perlu, Tuhan akan menghajar kita. Sebagai bentuk kasih Tuhan ketika kita berjalan pada jalan yang tidak benar, Tuhan akan mendidik kita, menegur kita, dan mengajar kita. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita kembali di jalan kebenaran Tuhan. Ada saatnya pula Tuhan melatih kita untuk berjuang dan berperang. Berjuang dan berperang itu tidak enak, saudaraku, tetapi seorang pejuang dan seorang yang maju berperang, dia sudah melatih dirinya sedemikian rupa. Bahkan medan peperangan juga bisa menjadi penggembelengan, menguatkan mental, menyiapkan kita untuk menjadi pemenang. Mari kita baca Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, di tengah kekhawatiran dan kecemasan tentang hari esok, tentang masa depan, tentang hari tua, ayat ini menawarkan suatu penghiburan dan jaminan yang luar biasa dari Allah. Ayat ini pertama-tama menjanjikan janji kesetiaan Allah yang tidak tergoyahkan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Allah menegaskan bahwa dia akan selalu hadir dan setia kepada umatnya, bahkan sampai masa tua mereka. Tidak ada perubahan waktu yang dapat memisahkan mereka dari kasih dan pemeliharaan Allah Bapa. Frasa yang berkata, aku menggendong kamu, melukiskan suatu gambaran kasih sayang Allah yang begitu lembut dan penuh perhatian. Bayangkan, seorang ayah yang dengan penuh kasih sayang menggendong anaknya yang telah tidak berdaya. Begitulah Allah memperlakukan umatnya. Dia siap menopang dan menguatkan mereka di saat-saat kelemahan dan kesulitan. Ketika anaknya sedang dalam kesulitan dan merasa tidak berdaya lagi, anak itu datang kepada bapaknya dan bapaknya langsung mengulurkan tangannya saat anak itu datang kepada bapa. Frasa yang berkata, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Frasa ini menjelaskan bahwa sejak dari lahir hingga akhir hayat, Allah selalu setia menyertai dan menjaga umatnya. Dia menanggung beban mereka, memikul tanggung jawab mereka,
dan menuntun mereka menuju keselamatan. Yang menjadi pertanyaan penting adalah, kapan waktu yang tepat Tuhan akan menggendong kita? Ketika kita sudah merasa tidak kuat berjalan, tidak mampu menanggung beban kehidupan, pergumulan yang berat, datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Datanglah hampiri Tuhan dengan kerendahan hati, dengan segala pertobatan kita, dengan segala kebenaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat itulah Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menggendong kita ketika kita sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, tanda kita berserah, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Alkitab ingatkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Mari kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ayat yang penuh dengan penghiburan dan pengharapan bagi kita yang sedang menghadapi banyak pencobaan. Frasa yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita mungkin merasa bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang terberat di dunia. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang dialami juga oleh semua orang. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan manusia, saudaraku. Sedangkan frasa yang berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dia selalu menjaga dan selalu melindungi kita. Dan frasa yang berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita dicobai, Allah tidak hanya akan menjaga kita agar tidak dicobai melebihi kekuatan kita, tetapi Tuhan juga memberikan jalan keluar dari pencobaan itu. Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengatasinya. Tentunya segala sesuatu itu kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendengarkan melalui nurani kita saat Tuhan berbicara kepada kita. Kita akan mengetahui saat Tuhan menunjukkan jalan kepada kita ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak tahu hal-hal apa yang akan terjadi di depan kita. Mungkin di depan ada sesuatu yang buruk dan sangat membahayakan hidup kita. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatunya. Bukan tahu soal di depan kita, soal hari esok, atau soal yang akan datang. Sampai kekekalan, Tuhan mengetahui semuanya. Di saat itulah Tuhan akan menggendong kita supaya kita terluput dari hal-hal buruk. Saat kita menghadapi suatu cobaan yang melebihi kemampuan kita, maka Tuhan akan menggendong kita supaya kita tidak jatuh tergeletak.
Karena ketika cobaan itu begitu hebatnya dan ini di luar kemampuan kita, sebagai bentuk kasihnya Bapa kepada anaknya, ketika anaknya sudah dalam batas kemampuannya, Tuhan akan mengambil kita dan menggendong kita. Sampai sesuatu hal yang membahayakan jiwa kita itu lewat. Mungkin masalah belum selesai, tapi Tuhan melihat bahwa kita mampu menghadapinya. Tuhan akan biarkan kita menghadapi masalah itu. Karena masalah itu, ketika kita disertai dalam Tuhan, masalah itu akan membangun hidup kita. Untuk kita menjadi lebih dewasa, lebih siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Saat itulah kita baru menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Karena penyertaan dan perlindungannya, kita telah diluputkan dari segala mara bahaya. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan selalu bersama dengan engkau. Dia adalah Bapa yang penuh kasih sayang. Dia ingin engkau merasakan kebahagiaan dan kelimpahan dalam hidupmu. Hiduplah dalam jalan kebenaran Tuhan. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Supaya rancangan Tuhan yang baik itu boleh terjadi dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang berlimpah kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas janji-Mu yang luar biasa. Firman-Mu bagaikan aliran air yang menyegarkan jiwa kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak terhingga dan berkat-Mu yang berlimpah. Ya Tuhan, kami kagum dengan gambaran keselamatan yang Engkau lukiskan seperti sungai yang mengalir deras. Betapa indahnya limpahan kasih dan pengampunan-Mu yang tiada henti, membanjiri jiwa kami dan membersihkan kami dari segala dosa dan kesalahan. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak hanya menawarkan keselamatan, tetapi juga kekayaan bangsa-bangsa yang mengalir bagaikan air bah. Betapa limpahnya berkat-Mu, bukan hanya untuk kebutuhan jasmani saja, tetapi juga memperkaya jiwa dan roh kami. Ya Tuhan, kami ingin merasakan limpahan kasih dan berkat-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Tolong bimbing kami Tuhan, agar kami dapat membuka hati dan menerima limpahan kasih dan berkat-Mu dengan penuh iman dan kepercayaan. Ajarkan kami untuk menggunakan berkat-Mu dengan bijaksana, untuk memuliakan nama-Mu dan membantu sesama yang membutuhkannya. Ya Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Jadilah sumber kekuatan dan sukacita kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarkan kasih dan berkat-Mu mengalir bagaikan sungai yang tiada henti, mengubah hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah setia, bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Tunjukkan kesalahan-kesalahan kami kepada kami dan ajari kami jalan-Mu yang benar. Pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat, kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi di dalam hidup kami. Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit,
Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru. Engkau memberikan cara-cara yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan baik, agar hidup mereka boleh bersukacita menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berterima kasih dan senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.